viral juga kan soal yang Bribka Andri ini, bahwa disuruh atasannya untuk mencarikan uang 650 juta gitu Pak. Jadi ada istilahnya mafia CPO lah. Gitu. Jadi mungkin oknum Brimob ini yang akhirnya dia ikut bagaimana masuk di situ, ikut terlibat mengamankan, sehingga mereka ada tambahan-tambahan itu. Hai Mikester, kembali lagi dengan saya Adil Oktaviani dengan topik praktik setor uang bawahan ke atasan bersama Bapak Komjen Pol Purnawirawan Heru Winarko SH sebagai Deputi Penindakan KPK tahun 2015 sampai 2018 dan juga Kepala BNN 2018 sampai 2020. Selamat siang Bapak, apa kabar? Ya, Mbak siapa? Adelia. Adelia. Oke, untuk kasus setor uang bawahan ke atasan nih Pak, bagaimana tanggapan Bapak mendengar fenomena ini? Kan kayaknya udah sering terjadi, cuma mungkin banyak korban yang tidak mau mengekspos masalah ini karena mungkin takut dengan atasan atau bagaimana gitu Pak. Baik ya, kalau kita bicara dibilang setor bawahan itu sebenarnya itu kasuisis ya. Tidak bisa kita general. Memang Polri ya dalam hal ini, belum saya mantan Polri, ya saya kira sama dengan instansi lainnya, ya ada hubungan antara atasan bawahan, ya lalu teman pekerja dan lain-lain. Dan untuk institusi Polri sebenarnya yang saya alami, dia pernah ikut ya di dalam untuk terutama setelah reformasi. Itu ada perbaikan reformasi Polri, ada 3 tahapan, yaitu ada 3 fokus, yaitu mengenai struktural. Ya, kita waktu itu sesuai dengan undang-undang kita pisah dengan TNI yang tadinya ABRI menjadi TNI Polri. Ya, struktural, lalu instrumental, lalu kultural. Nah, untuk struktural itu udah berjalan on the track ya sesuai dengan program, dan sekarang sudah mulai transformasi malah. Ya. Lalu dan juga untuk instrumental banyak peraturan-peraturan yang dibuat ya untuk jadi bagaimana Polri bisa mandiri dan Polri bisa melayani sesuai tugas pokoknya. Ya, Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang tugas pokok Polri. Nah, ini yang sebenarnya perbaikan ke sana. Memang yang agak berat di sini adalah kultural. Ini yang mungkin yang perlu ekspor yang berat ya, yang kuat untuk bagaimana merubah kultural ini. Ini yang secara bertahap sudah dilakukan oleh Polri, dan di sini memang perlu adanya pertama selain instrumental juga kultural tadi. Ya, itu yang dari tanggapan saya, dari memang kalau kita bicara yang menjadi hot sekarang ini bahwa ada setoran, dan juga kita lihat kenapa dia mengekspos ini. Karena dia sebagai Brimob ya seharusnya bukan hanya pindah dari kabupaten ke kota, bahkan baru juga harus siap dia pindah ke Papua kemana sesuai dengan kontraknya dia. Ya namanya Polri, TNI, apalagi di Brimob pasukan kan, dia bukan hanya di satu daerah, tapi juga harus siap untuk ditempatkan di mana-mana. Ini yang sebenarnya menjadi perhatian kita juga, bahwa pembinaan di Polri ya juga harus ke sana sesuai dengan basicnya dia. Jadi dia baru pindah dari kabupaten ke kota aja udah seperti ini, harusnya siap ya dikirim ke Papua segala macam mana ini. Harus dengan resikonya ya Pak ya. Jadi kasusis kok pendapat saya ya. Iya. Untuk peristiwa kasus si Bribka Andri ini, apakah menjadi bukti lemahnya pengawasan dari Polri atau bagaimana Pak? Bisa, tapi kalau saya lihat sekarang waktu tadi saya bilang instrumental ya, belum saya ngalamin, saya juga ikut tahu di situ ada perbaikan. Kalau dulu waktu masih dalam proses dari transisi dari ABRI ke Polri, itu mengenai pembinaan pegawai atau prajurit atau anggota, itu ada 2 instansi, yaitu namanya PAMSAN
pengamanan dan sandi pengamanan personil itu di bawah Intel. Oke. Nah, itu bicara mengenai kalau ada penyimpangan-penyimpangan. Lalu ada propose membawa disiplin. Nah, sejak kita pisah dengan TNI dan kita masuk ke peradilan umum, nah ini, sehingga dibentuklah namanya Kadif Propam. Iya. Nah, Kadif Propam itu merupakan hasil dari reformasi Polri, ya, Kadif Propam itu. Jadi menyatukan antara pengamanan yang dari di bawah Intel dengan propos, antara disiplin dengan disiplin dengan kode etik dan lain-lain di Pamsan untuk karir, untuk tracing CP atau biodata orang. Yeah. Jadi kita punya dulu waktu kita dengan TNI itu data-data pegawai tentang track record segala macam itu ada di Pamsan. Oke. Sekarang digabung di Propam. Oke. Nah, digabung juga di situ kalau misalnya ada pidananya diserahkan ke Barreskrim karena anggota Polri sekarang kan tidak lagi di bawah peradilan militer, mereka harus peradilan umum. Seperti itu. Jadi memang kalau dibilang pengawasan, saya kira ini pengawasan dari Polri sebenarnya sudah maksimal ya. Dan kita bisa melihat dengan adanya ini bukan percik-percik ya yang menjadi perhatian dari pemimpin. Sekali itu. Biasanya faktor apa aja sih Pak yang mendorong atasan menyuruh bawahan untuk mencari Pak, kayak uang tambahan kayak gitu Pak? Jadi gini, memang kebetulan saya memuji diri, saya dari letnan dulu sampai saya terakhir saya bintang 3, saya nggak pernah kasak kusuk untuk naik pangkat, untuk naik jabatan. Saya berpikir bahwa saya dengan kemampuan saya harus pede dan saya bisa. Nah, ini bisa saya buktikan. Dan saya berani ngomong gini, saya selama ini nggak pernah untuk mendapat jabatan ya, pangkat saya harus ngasih uang. Itu. Dan saya juga sebagai waktu saya pernah jadi Kapolsek, Kasatserse, Kapolres, Kapolda. Ya, itu saya sama sekali tidak ada minta ke bawah. Berarti ada indikasi untuk menaikkan pangkat dari bawah? Enggak, itu saya bilang tadi bahwa celah-celah untuk itu kemungkinan bisa ada. Ya kan, jadi mau jadi apa ada transaksional, dan ini yang tidak boleh, dan itu bisa kita lakukan. Ya, saya buktikan saya berani ngomong gini, saya nggak pernah ngadep untuk bisa sekolah, itu minta bisa untuk naik pangkat atau jabatan bisa. Ya, jadi tidak harus. Tidak harus bahwa semuanya sama, enggak. Itu. Jadi memang ada kausosis dari saya bilang tadi. Baru caranya bagaimana? Ya harus saya di sini coba sedangkan polisi sedang berproses nih. Ya, bagaimana menjadi polisi yang ideal. Dan kebetulan saya tahun 2009 saya waktu sekolah Sespati, saya ada tulisan dan saya bisa ikut orasi ilmiah. Ya, waktu penutupan sekolah itu kita bicara mengenai kepemimpinan yang melayani. Ini yang saya angkat. Jadi bukan kepemimpinan yang melayani. Kebetulan saya waktu jadi Kapolres, jadi apa itu saya bikin di meja-meja perwira itu ada apa semacam saya bikin kayak begini, ya tulisan. Kalau kamu punya anggota tidak tahu, kasih tahu dia. Kalau kamu punya anggota tidak terampil, kasih keterampilan. Kalau kamu tahu punya anggota punya kemampuan keterampilan, kasih kesempatan. Kayak semacam notes gitu. Ya, ada note di meja mereka semuanya. Itu jadi perwira-perwira atau kanit atau yang jadi pimpinan dia harus pegang itu. Ini yang saya itu. Dan waktu saya sekolah saya bikin orasi ilmiah, saya sampaikan ya bagaimana pemimpinan yang melayani. Nah, ini yang saya expose. Dan saya waktu habis sekolah saya kebetulan Kapolri minta saya paparan di depan jenderal polisi. Ini yang saya sampaikan. Ini upaya-upaya kita bagaimana pemimpin-pemimpin ini ya mereka bisa tidak memanfaatkan anak buahnya seperti hal seperti itu, dan bisa kita lakukan sebenarnya. Jadi oknum saja kalau saya lihat, dan ini harus ada sanksinya orang-orang seperti ini karena dan nama Polri jadi tercemar nggak baik. Biasanya sanksinya apa sih Pak untuk orang atasan yang biasa memanfaatkan bawahan gitu Pak? Nah, ini kita bisa lihat. Nah, konteksnya seperti apa? Bisa sanksinya ada perkapnya ya.
ada peraturan tentang pertama-tama tentang gratifikasi ya. Perkap nomor 6 nggak salah. Ini baru nih tahun 2020. Lalu diiringi Perkap nomor 6 tahun 2020 ini tentang gratifikasi. Lalu bagaimana kita iringin? Nah itu usulan dari kita semuanya. Bagaimana orang-orang Polri tidak ada gratifikasi? Bagaimana ada tunjangan-tunjangan remunerasi? Nah ada Perkap nomor 7 tahun 2020. Jadi ada cek, ada balance. Mereka tidak boleh begini, tapi mereka punya hak. Nah ini. Jadi tidak ada alasan kalau tidak ada remunerasi dan lain-lain. Banyak pengalaman saya, belum saya dari polisi ngalamin dari anggaran terpusat sampai anggaran diserahkan semuanya. Ya, jadi cukup menarik sih kalau bicara masalah Polri ini. Viral juga kan soal yang Bribka Andri ini bahwa disuruh atasannya untuk mencarikan uang 650 juta gitu Pak. Itu kan uang yang besar dan masyarakat juga tahu mungkin pendapatan jadi Polri itu kayaknya nggak segitu gitu Pak. Ya kebetulan saya pernah di sana. Saya pernah di Riau di Batam. Ya, saya tadi sebelum ke sini saya tanya sama bekas anggota saya di sana sebenarnya apa sih yang terjadi? Iya. Ya kan? Apa ini? Mereka juga kaget. Ya. Kami di sini udah nggak kayak begitu Pak. Itu jadi memang kasusistis. Makanya saya bilang tadi kasusistis. Dan saya tanya di daerah sana tempatnya apa? Tempat ada apa di sana? Di sana itu tempat banyak minyak CPO segala macam, yang distribusi ke Medan segala macam. Jadi ada istilahnya mafia CPO lah. Gitu. Jadi mungkin oknum Brimob ini yang akhirnya dia ikut bagaimana masuk di situ, ikut terlibat mengamankan sehingga mereka ada tambahan-tambahan itu. Ini yang sebenarnya yang sangat saya waktu saya dinas yang saya benar saya jaga. Karena Brimob kita ini adalah polisi polisi khusus ya untuk menghadapi masalah-masalah yang krusial kan, bukan seperti ini. Ini yang penyimpangan-penyimpangan ya tentu pimpinannya harus tanggung jawab di sini. Ya mereka menggunakan anggotanya seperti apa, gitu. Seperti itu. Ya. Oke Pak. Saran Bapak nih untuk kepolisian di Indonesia, karena kan seperti yang kita tahu semenjak adanya kejadian Sambo ya Pak ya, jadi kan nama kepolisian di Indonesia tuh tercoreng lumayan begitu jelek ya Pak ya. Jadi saya waktu bicara mengenai Sambo ini memang sering saya sampaikan bahwa kebetulan saya orang Serse, tapi saya pernah di pembinaan karir saya. Saya pernah tiba-tiba saya di Kabak Binkar yang bagian menempatkan orang, mutasikan orang. Nah, itu. Jadi saya harus mau belajar bahwa kalau saya lihat bahwa Polri sekarang ini mereka aturan sudah bagus. Itu dulu kita tanam, saya dulu waktu di Binkar saya membuat bagaimana instrumen-instrumen untuk ke depan untuk pembinaan karir. Ada namanya MDDP sini, masa dinas dalam pangkat. Nah ini yang sekarang ditabrak. Jadi ada masih dalam pangkat, misalnya orang mau pangkat sampai kombes, itu yang tadinya itu mereka harus 22 tahun, 25 tahun berdinas. Tapi bisa sesingkat itu Pak? Dengan mungkin menaik jabatan gitu? Ya itu ada namanya masa dinas dalam pangkat ya. Masa dinas dalam pangkat, lalu masa dinas kepangkatan, masa dinas dalam pangkat. Jadi lihat orang mau naik pangkat ke kombes, mau bintang 1, itu mereka harus penuhi syarat itu. Jadi pangkatnya jadi mereka matang. Ini misalnya kayak Sambo 2016 masih dia jadi wadir Krimum. Ya nanganin mungkin kasus Sarina, ingat gak dulu? Masih AKBP dia. 2018 dia bisa kombes. 2019 bintang 1, 2020 bintang 2. Jadi tidak matang dia. Jadi pangkat dengan nggak nyambung. Ya karena pangkat jabatan itu berat dalam artian ya kita harus meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan kebijak kita, wise kita. Ya itu sehingga yang tadinya nothing, saya sering ngomong from nothing to something, feel everything.
Ini yang harus di Polri harus itu di PP Polri saya sampaikan ini. Dengan waktu saya bicara sebelum saya di Lemanas juga saya taprop, saya sampaikan, dan saya juga di Bappenas sebagai penasihat menteri saya. Ya sebentar lagi saya juga mau ke tempat sekjen, mau ketemu. Jadi itu yang saya sampaikan tentang bagaimana Polri ke depan, kematangan. Ini jadi matang, jadi kalau nggak matang ujuk-ujuk, ya kan, itu yang akhirnya yang tadi. Oke. Mungkin Bapak ada saran nggak untuk Bapak kepolisian di Indonesia gitu? Ya kalau saya tugas pokok tetap dijalankan, ya, masing-masing punya ada role dan status ya, dan mainkan peran, dan saya pegang kayak flexing segala macam udah nggak. Kita hidup sederhana aja enak. Karena akan jadi bumerang. Karena saya pensiun aja udah nikmat, ya kan. Itu yang kadang-kadang anak-anak sekarang saya sering ngomong, dulu saya punya keponakan banyak polisi juga. Ya saya sampaikan ke mereka, ya, kamu kerja baik, insya Allah kita akan ini kan. Insya Allah kok kita. Bukan hanya polisi, ya di mana-mana juga sama. Mungkin ada closing statement Pak untuk penonton. Ya, untuk saya bilang saya kuliah di Pancasila, saya sangat appreciate di Pancasila ini banyak terobosan-terobosan yang diperlukan, ya up to date, ya kayak acara forum seperti ini ya. Yeah. Saya harapkan melihat permasalahan itu tidak secara general. Jadi memang ini kasusistis, dan saya biarpun sudah keluar dari Polri, belum saya di PP Polri, itu kita sering sampaikan perbaikan-perbaikan ke depan kita harus lebih baik. Oke, baik Bapak, terima kasih waktunya Bapak. Sama-sama. Oke, untuk Mikaester jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Sampai jumpa.